Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan malam ini kita mendapatkan rekreasi yang begitu spesial di long weekend kali ini, apabila sebagian pihak menikmati keindahan alam atau teknologi-teknologi dunia, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati salah satu dari taman-taman surga. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati atau melintasi taman-taman surga, maka mampir di taman tersebut. Lalu para sahabat bingung, apa yang dimaksud dengan taman surga? Lalu rasa penasaran mereka meluncurkan sebuah pertanyaan. Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaqul dzikr. Yang dimaksud taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Sebagaimana taman menawarkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, relaksasi setelah kita menjalani hiruk pikuk kegiatan kita sehari-hari dalam aktivitas kita dan weekdays kita, maka di long weekend ini kita refreshing, kita pertebal keimanan kita dengan menghadiri salah satu taman-taman surga. Dan taman surga adalah taman yang paling prestisius di muka bumi ini. Taman surga adalah taman yang paling mahal, yang paling luar biasa. Ini yang perlu kita camkan. Antum yakin gak taman surga paling mahal, hadirin? Gak yakin ya? Percuma saya bicara sekarang nih. Nah, yakin gak nih hadirin? Kalau ada yang nawarin antum pilihan long weekend ini ke Raja Ampat atau ke Taman Surga di Blok M Square, antum milih mana? Mulai goyah. Baru 4, belum 5, belum 6, antum udah nggak konsen. Berat nih hadirin. Orang-orang yang beriman nggak ragu memilih apa? Dua-duanya. Loh, selama rekreasinya halal dan kita bisa belajar, kenapa enggak? Tapi kalau harus milih, jelas taman surga. Kalau harus milih, jelas taman surga. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Ashur ketika beliau menjabarkan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang enggak punya ilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang enggak punya ilmu dalam surat Az-Zumar ayat berapa tuh? Ayat 9. Akhwat, siapa yang bisa sebutkan dua perbedaan pertama? Nggak ada? Agak cepat, akhwat. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ketiga, orang yang berilmu akan nyaman hidupnya, akan merasakan kenyamanan. ya terima kasih jazakallah khairan. Tolong disampaikan. Buat akhwat lagi ya, mumpung mic-nya lagi di tangan akhwat. Nabi SAW menjelaskan tentang resep agar seorang mukmin itu hidup mulia. Apa resepnya? Akhwat, resepnya apa? Biasanya kalau resep nih akhwat paling cepat. Coba resepnya hidup mulia itu apa? Ini langsung disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada? Iya ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resepnya itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu kemuliaan seorang muslim ketika ia tidak tergantung kepada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia. Masya Allah, jazakillah khairan. Ya, dan ini bukan hanya ucapan lisan atau goresan pena kita ya, hadirin dan teman-teman sekalian, tapi harus berusaha kita tuangkan di dalam kehidupan kita. Jangan tergantung sama makhluk. Sekaya apapun kita, seterhormat apapun status sosial kita, kalau kita masih ketergantungan dengan makhluk, maka kita tidak akan jadi orang yang mulia. Karena wa'izzuhu, kata Nabi SAW, dan kemuliaannya tidak tergantung kepada makhluk. Tidak tergantung kepada makhluk. Bukan sombong atau merasa nggak butuh. Manusia adalah makhluk sosial. Tapi hati ini jangan terpaut kepada makhluk. Hati ini hanya kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda meminta sesuatu, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke tetangga, bukan ke teman. Allah dulu, baru yang lain. Baru yang lain. Ini hal yang perlu kita camkan, karena yang memiliki alam semesta ini adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Iya, buat ikhwan ya, buat ikhwan. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan, jika orang berbicara tentang agama tanpa ilmu, ternyata akibatnya fatal. Sebelum di akhirat, akibat itu bisa menyerang dia di dunia. Kita sebutkan dua hadis. Sebutkan salah satunya. Ya, antum. Antum kenapa nengok kanan kiri dulu? Apa tuh bunyinya? Apa tuh? Ada mic nggak nih? Antum bawa mic nggak? Ya udah, panitia mic mana mic? Panitia juga nggak bawa mic kayaknya nih. Panitia ada? Lima, empat, tiga, dua, satu. Ya udah, antum jawab deh tanpa mic. Mm-mm. Mm-mm. Wudu apa mandi? Wudu apa mandi? Mandi apa wudu? Mandi. Ya udah.
Salam salam. Ya. Mike datang di waktu yang tepat. Pas beliau selesai menjawab, luar biasa. Ya, hadis Jabir ketika ada seorang sahabat yang terluka di kepala, luka cukup parah, lalu berada dalam perjalanan dan dia tertidur. Pas tertidur dia bermimpi basah. Begitu bangun, bingung dia nih, boleh nggak saya tayamum? Apa saya harus mandi? Kan mau sholat subuh. Akhirnya nanya ke teman-teman safarnya, gimana? Saya boleh tayamum apa enggak? Kata teman-temannya, enggak boleh selama ada air. Akhirnya dia paksakan mandi dan setelah mandi dia mati. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh teman mereka dengan fatwa mereka tersebut. Allah akan bunuh mereka. Itu kalau kita terjemahan secara letterlock, Allah akan balas gitu maksudnya. Allah akan hukum tuh, emangnya sederhana menghilangkan nyawa orang. Jadi ini bahayanya bicara tentang agama tanpa ilmu, tanpa kita sadari bisa jadi nyawa melayang. Fatal hadirin. Makanya inilah pentingnya ilmu. Jazakillah khairan, jazakallah khairan. Terakhir buat para ikhwan. Apa salah satu pondasi kesyirikan dan siapa yang mengatakannya? Antum angkat tangan dulu. Ya, kenapa nengok ke iya antum? Kenapa nengok ke belakang? Ada mic-nya apa? Oh, wirelessnya rusak ya. Antum jawab, silakan. Masya Allah. Di antara pondasi kesyirikan itu bergantung kepada makhluk, dan yang mengatakan adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Jazakallah khairan. Ya, saya rasa cukup evaluasi kita dan kita akan lanjutkan ke perbedaan yang kelima ya. Sebelum kita masuk ke perbedaan kelima, kita ada konsep untuk anak-anak dari SD, kelas 6 SD ke bawah. Barang siapa di antara mereka yang mencatat materi kajian, maka catatannya setelah selesai bisa dibawa ke panitia dan ditukar dengan hadiah. Ya. SD. Iya, nggak apa-apa. Kamu kelas berapa SMA, Dek? 4 SMA. Oh, SD. Iya, boleh berarti. Jadi SD dari kelas 6 sampai usia 1 hari kalau bisa. Jadi terserah deh. Pokoknya kelas 6 sampai 1 hari. Kalau bisa buat catat kajian kita, lalu kasih unjuk panitia, lalu ditukar dengan hadiah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dan harus jujur ya, harus jujur. Perlu tunjukkan kartu pelajar nggak panitia? Nggak perlu. Kata panitia nggak perlu. Alhamdulillah baik, panitianya kita baik nih. Jadi nggak perlu tunjukkan kartu pelajar, tulis dan semampunya. Nanti kita lihat ya. Jadi dicatat, mau diubek-ubek tuh kertas, yang penting berusaha mencatat materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, untuk yang SD. Jadi pada nyatet. Jadi ini
Eh, langsung di ini aja, panitianya nanti ngumpet di mana? Ada di mana? Akhwat di pintu keluar, yang ikhwan? Oh, di depan. Ikhwannya di depan. Jadi ingat, yang itu kasih ke panitia, dan ini sekaligus eh, mengkondisikan anak-anak kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu mencatat ilmu. Mencatat ilmu adalah sunnah, dan nanti ada waktunya kita akan bahas insyaallah ta'ala ya. Jadi yang SD ke atas jangan mau kalah gitu loh. Alhamdulillah SD ke bawah lo bukan. Kalau SD aja nyatet, masa antum nggak nyatet? Kemana rasa malu kita? Ini fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, dan catatan itu setiap katanya pahala. Qaidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Jadi banyak orang lupa ketika dia mencatat di majelis ilmu, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dapat pahala. Bahkan sebagian ulama salaf terdahulu itu nggak mau percaya dengan omongan orang yang kalau di majelis nggak mencatat gitu. Jadi sebagian, walaupun nggak semua tentu saja. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, kita masuk perbedaan kelima antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, atau orang yang belajar dengan orang yang pernah belajar agama. Perbedaan yang kelima, kata Al-Imam Ibnu Ashur, al-iltidhadu bil ma'rifah. Orang yang belajar atau yang berilmu, dia akan menikmati keindahan serta manisnya ilmu. Karena ilmu punya rasa manis. Ilmu itu indah. Ketika kita belajar, ketika kita mengetahui, kita akan merasakan sensasi dari ilmu, keindahan dari ilmu, rasa manis dari ilmu. Al-Imam Ibnu Ashur membawakan surat Fatir ayat 19 sampai 21. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat surat ke-35 ya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama antara yang buta dan bisa melihat. Gak sama orang yang buta kebenaran dengan orang yang bisa melihat kebenaran. Orang yang terbiasa melihat ayat-ayat Allah, terbiasa melihat hadis-hadis Nabi SAW, dengan orang yang gak pernah melihat ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Kata Allah, gak mungkin sama. Waladzulumatu walan nur. Dan tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Orang yang punya ilmu, hidupnya penuh dengan cahaya. Adapun orang yang gak punya ilmu, penuh dengan kegelapan. Dia sangat mungkin tersandung, sangat mungkin terjatuh, sangat mungkin terinjak oleh benda tajam karena dia nggak bisa ngelihat, karena gelap. Nah, ayat ke-21-nya hadirin, walal dhillu walal harur. Dan nggak sama antara orang yang berteduh dengan orang yang berdiri langsung di bawah sinar matahari, kepanasan, harur. Al-Imam Ibnu Ashur dan para ulama lain mengatakan bahwa orang yang belajar dan berilmu, hidupnya seperti nikmatnya berteduh di bawah rindangnya pohon pada pertengahan siang. Enak gitu. Jadi dia merasakan keteduhan, merasakan kenikmatan.
Dan orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk di kajian, hidupnya seperti dibakar, lalu dibakar terus oleh sinar matahari. Belajar itu seperti berteduh, kata Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu itu seperti menikmati oksigen dari sebuah pohon yang rindang. Nikmat. Menikmati O2. Itu luar biasa hadirin sekalian. Jadi Allah sudah memberikan perumpamaan yang simpel dan semua mudah memahami analogi tersebut. Dan itu yang dirasakan para ulama. Ulama sudah sampai pada level itu menikmati belajar, menikmati mendapatkan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaid sebagaimana di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Yang SD udah nyatat belum? Tabaqatul Hanabilah. Nanti kita lihat catatannya. Iya, Abu Ubaid mengatakan, beliau mengatakan, kuntu fi tasnifi hadzal kitab. Aku dalam proses menulis atau menyusun buku ini. Yang dimaksud bukunya ini apa? Gharibul Hadits. Arba'ina sana. Aku susun selama 40 tahun. 40 tahun. Kuntu astafidul faidata min afwahir rijal fa'adha'uha. Dan seringkali ketika aku mendapatkan ilmu atau faedah dari lisan-lisan ulama, lalu aku masukkan faedah tersebut ke dalam bukuku itu sesuai dengan babnya. Fa'abitu sahiran farihan minni bitilkal faedah. Itu malamnya aku suka nggak bisa tidur, begadang saking senengnya dapat faedah itu. Subhanallah. Jadi nggak, saking happynya, bahagianya itu hilang gitu loh, hilang. Satu malam itu nggak tidur tuh, seneng, sebahagia, rasa ngantuk hilang. Makanya kalau penuntut ilmu tidur di kajian tuh perlu dipertanyakan. Itu saking tenangnya Pak Ustadz. Enggak, justru para ulama itu pulang tuh saking happynya cerita itu. Gimana sih kalau kita dapat sesuatu tuh pas pulang ke rumah kan cerita lah, inilah apa, ekspresinya tuh sangat interest lah, sangat semangat. Aku dapat ini tadi, masya Allah nih hadisnya nih. Aku dapat tips bagaimana punya istana di sorga, ternyata harus jaga salat rawatib. Oh, itu senang banget. Kamu bayangin nggak sih yang istana di sorga nih yang masya Allah. Coba kita bayangin kalau kita punya 1 unit aja di Jalan Imam Bonjol Menteng, gimana perasaan kita? Ini sorga hadirin. Itu perasaan para ulama dulu. Abu Ubaid tuh seneng, dia tuh ajak ngobrol semua. Iya, antum kalau lagi seneng kalau lagi seneng banget, itu istri lagi tidur kan dibangunin, yang denger dong, yang iya, gitu kan. Atau misalnya biasa perempuan justru ya, istri lagi seneng, suaminya udah tidur tuh dibangunin, ayo dong yang aku mau cerita nih, aku seneng banget. Nah itu tuh Abu Ubaid tuh, Abu Ubaid kalau dapat faedah. Abu Ubaid begitu. Al-Imam Zahabi dalam Tadhkiratul Hufadz, beliau menceritakan ketika 2 imam besar bertemu di dalam masjid, yaitu Ali bin Hasan bin Syaqiq. Ali bin Hasan bin Syaqiq itu bercerita, "Kuntu ma'a Abdillah bin al-Mubarak fi lailatin baridah." Aku berada di sebuah masjid bersama Abdullah bin Mubarak di malam yang cukup dingin, di malam dingin. Liyakhruja minal masjid. Kita berdua berdiri mau keluar dari masjid.
Jadi udah selesai sholat, berdiri mau keluar dari masjid. Tiba-tiba ketika sampai pintu masjid, sampai di sana misalnya kalau masjidnya apa di sini tuh sampai pintu masjid di sana, fadzakarani indal babi bihaditsin dzakartuhu wa dzakartuhu. Tiba-tiba begitu sampai pintu keluar, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, imam besar ini melemparkan sebuah hadits kepada diriku. Maka tanpa sadar aku merespon dengan semangat dan akhirnya kita berbincang. Akhirnya dua imam itu berdiri di pintu keluar. Dibahas sanadnya, dibahas faedahnya. Famazala yudhakiruni hatta ja'al muadzin. Saking serunya obrolan kita di pintu masjid tersebut, tiba-tiba azan dikumandangkan. Azan apa? Azan subuh. Bukan azan isya, azan subuh. Ya Allah, udah azan nih. Subuh. Satu malam ngobrol di sana. Coba nanti kita lihat jam 11 nih. Ada nggak yang ngobrol di sana tuh? Masya Allah. Tapi bicarain hadits. Bukan bini gua bang nyebelin bang gitu, bukan. Itu mah curhat. Bukan hadits. Ini belajar hadits nih. Bayangkan, berdiri bukan duduk. Saking serunya tuh. Itu persis kalau misalnya orang hobi bola ngobrol H+1 setelah final Liga Champion dan timnya menang, itu kan ngobrol sambil berdiri. Hadits berdiri dari badai isya sampai subuh. Lupa waktu udah. Saking nikmatnya membicarakan hadits Nabi SAW. Saking serunya tuh. itu seperti berteduh kan enak, seger gitu, apalagi diterik matahari, apalagi padang pasir antum bisa dapat pohon, dan nikmatnya luar biasa. Nah itu para ulama dan penuntut ilmu sejati ngobrol sampai subuh karena nikmatnya luar biasa. Hadirin, dan mereka rela mengorbankan yang bisa mereka korbankan untuk bisa dapat ilmu. Kenapa? Karena salah satunya nikmat, di samping ilmu itu berpahala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ja'far Al-Qasri, salah satu ulama besar. Diriwayatkan beliau pernah pergi ke sebuah Madinah. Madinah itu nama kota. Madinah itu artinya kota ya. Wasala ila Madinah. Dia sampai ke sebuah kota. Nama kotanya Madinatu Susah. Nama kotanya kota susah. Masya Allah, keren namanya ya. Kota susah. Nama kotanya udah susah tuh. Tapi susah versi bahasa Arab. Ngapain beliau ke sana? Beliau ingin bertemu dengan Yahya bin Umar. Fawajadahu allafa kitaban. Tapi begitu ketemu dengan Yahya bin Umar, ternyata Yahya bin Umar sedang menulis buku. Falam yajid ma yashtari bihi riqqan yaktubuhu fi. Lalu beliau ngecek dompetnya, kalau bahasa kita ya, ternyata nggak punya uang untuk beli buku, untuk beli kertas riqqan yaktubu fi. Aduh gimana nih ya, nggak ada uang nih. Apa yang dilakukan? Faba'a qamisahu alladhi kana alaihi. Maka beliau buka bajunya dan beliau jual bajunya untuk bisa beli kertas. Waduh, luar biasa ulama. On the spot buka baju yang dipakai. Aku punya duit
saya harus nulis nih, saya harus dapat ilmu, saya harus ikat ilmu. Buka baju dijual, beli kertas. Ya Allah, emang buku berapaan sih sekarang? Buku berapaan? Buku antum berapa? Kok bingung? Itu buku antum atau minjem? Nggak, buku antum harganya berapa nih? Yang 100 lembar tuh berapa? 100 lembar? 80.000, 7.000, 70.000, 7.000, 7.000. Nggak punya uang tuh ulama. Bukan pasrah, udah takdir Pak Ustadz, bukan. Buka baju jual gitu, buat nulis. Ulama tuh. Kita buat beli pulsa bisa, buat belanja bisa, buat makan martabak bisa, beli roti bakar bisa, tapi nggak nyatet. Aduh gimana nih? Ini ulama nyatet, padahal hafalannya mungkin 1000 kali lebih kuat daripada kita. Kenapa mereka mau sampai seperti itu? Karena mereka merasa nikmat. Sebagaimana penggemar sebuah klub sepak bola di Indonesia itu rela jual handphone untuk bisa menemani timnya tur Jawa Barat atau Jawa Timur. Persis sudah. Kenapa? Nikmat tuh. Ini ulama juga gitu, nikmat. Nyatet tuh nikmat. Belajar tuh nikmat, hadirin. Jadi proses mendapatkan ilmu itu sebuah kenikmatan tersendiri. Apalagi dapatnya, kita belum bicara pahala, kita belum bicara keberkahan, kita belum bicara kalau dapat ilmu bisa membedakan yang baik dan yang tidak, Al-Furqan. Sekedar proses saja itu sebuah kenikmatan. Itu tadi Allah yang berfirman, waladzillu walal harur. Beda antara orang yang berteduh di bawah pohon yang sangat rindang dengan orang yang berjemur kepanasan. Beda. Kita harus yakin itu. Beda. Dan kata para ulama, kata Al-Imam Ar-Razi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama yang lain, kenikmatan ilmu itu lebih indah daripada kenikmatan fisik, kenikmatan badan, dan kenikmatan fasilitas dunia. Bahkan bisa melupakan kenikmatan dunia. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, beliau mengatakan, ladzatu urfan tunsi ladzatal abdan. Nikmatnya ilmu pengetahuan itu bisa menghilangkan nikmatnya anggota badan. Maksudnya apa? Nikmatnya belajar itu bisa menghilangkan nikmatnya sate kambing ketika hujan deras, atau jagung bakar ketika antum ke puncak plus wedang jahenya. Itu badan kan, ketika antum makan jagung bakar, wedang jahe, sate kambing, bubur ayam kalau pagi, yang nikmat kan anggota tubuh antum. Buktinya ketika hidung tersumbat saja atau lidah sariawan aja, itu bubur ayam nggak ada enak-enaknya tuh. Nah, ladzatul urfan, nikmatnya ilmu pengetahuan itu menghilangkan itu semua. Menghilangkan itu paling enak tuh nikmat ilmu. Itu nikmat yang luar biasa sensasinya. Semuanya kalah. Makanya Malik bin Dinar, sebagaimana yang disampaikan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, dan kalimat ini pun juga disampaikan Imam Malik bin Anas. Kata mereka, kharaja ahlu dunya minad dunya wa lam yadhuqu atyaba syai'in fiha. Ahli dunia pada saat meninggal dunia, ternyata mereka belum pernah, atau ternyata mereka meninggal tanpa pernah merasakan hal yang paling manis dan indah dari dunia. Orang yang hidupnya full fasilitas.
dan benar-benar kaya, terhormat. Hari Senin S-Class, hari Selasa seri 7, hari Rabu Ferrari, hari Kamis Lamborghini, hari Jumat Wrangler, hari apa lagi? Hari Sabtu Land Cruiser. Lalu di sini jam tangan, di sini Patek Philippe, di sini Richard Mille. Hidup punya 5 rumah di Kebayoran. Waktu meninggal, kata para ulama, dia belum pernah menikmati hal yang paling indah dari dunia. Lalu ada yang nanya sama Malik bin Dinar, apa hal yang paling indah dari dunia? Apa kata Malik bin Dinar? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, itu yang paling nikmat. Nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Nggak ada yang lebih nikmat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Imam Ibnul Jauzi itu pernah mengatakan dalam kitabnya Saidul Khatir, walaqad kuntu fi halawati talabil ilmi atau talabil al-ilma, aku benar-benar merasakan manisnya saat aku menuntut ilmu, alqa minasyada'idi ma huwa indi ahla minal asal. Ketika aku mendapatkan kendala, kan ngafalin Quran kan nggak mudah, hafal lupa lagi. Mau ngaji kan nggak mudah. Kadang-kadang pas datang ke kajian kehujanan, terus kita naik motor atau kita belum nggak punya kendaraan, harus jalan, harus berteduh sampai tempat kajian atau sampai masjid basah kuyup. Pokoknya kendala-kendala ketika kita belajar. Ya ada masalah lah, nggak diizinin sama orang tua, sebagaimana beberapa pertanyaannya sudah dilemparkan di majelis ini. Ya bagi yang akhwat harus berhadapan dengan suami yang belum tahu agama, suami yang belum ngaji, akhirnya harus merayu, diomelin dan seterusnya. Apa kata Ibnul Jauzi? Semua kendala yang aku rasakan ahla minal asal, bagi saya itu lebih manis daripada madu. Allahu Akbar. Itu asik tuh. Jadi datang ke masjid baju lepek karena hujan, tetap fight jalan terus, itu lebih manis daripada madu. Gitu loh. Gitu. Ya asal tahu diri ya, jangan duduk langsung lepek-lepek di tengah-tengah jamaah, akhirnya semuanya kebasahan. Enggak, mungkin di sana gitu sambil menggigil gitu ya. Yang lain melihat kesian banget tuh orang. Ini orang kesianin karena dia nggak merasakan apa yang dirasakan tuh orang. Lebih manis daripada madu, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini luar biasa hadir. Ini testimoni yang jalanin, yang ngalamin. Ibrahim bin Adham, kita tutup sebelum kita sholat dengan ucapan atau riwayat dari Ibrahim bin Adham. Ini disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Zuhud. Ibrahim bin Adham itu pernah setelah makan dan minum terus dia bilang begini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im was surur lajaladuna bisuyuf atau lajaladuna bisuyufi alai." Kalau para raja-raja itu dan anak-anak raja itu mengetahui apa kenikmatan, apa kebahagiaan yang kita sedang rasakan pada detik ini, maka mereka akan berusaha merampasnya dari kita, walaupun dengan cara membunuh kita, untuk
mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang sedang kita rasakan. Jadi sekali lagi, kalau habis makan minum, terus selesai, beliau bilang begitu. Kalau raja-raja itu tahu atau anak-anak raja itu tahu bagaimana kita bahagia, bagaimana kita senang pada detik ini, mereka akan berusaha merebutnya dari kita walaupun harus membunuh kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Karena biasanya raja-raja itu nggak mau dikalahkan. Raja punya ego, pengen yang terbaik. Jadi raja pada saat itu pengen yang terbaik, pengen dapat kelas satunya, dan dia nggak mau ada orang yang lebih senang dari dia, yang lebih kaya dari dia, yang lebih berhasil dari dia. Kalau ada orang begitu, dijatuhkan orang itu, karena raja nggak mau punya kompetitor, kan begitu ya. Itu psikologi sang raja. Nah, kalau mereka tahu kita akan dibunuh nih. Nah, pertanyaannya, menu apa yang dipesan oleh Ibrahim bin Adham? Restoran mana yang dipilih untuk makan pada hari itu sehingga pas keluar bisa bahagia dan senang seperti tadi? Paham gak pertanyaannya? Jadi kira-kira nih, kalau pada hari ini, kira-kira restoran apa di Jakarta yang kalau antum keluar dari restoran tersebut, setelah puas mencicipi atau makan makanannya dan minum minumannya, itu antum bisa bilang, kalau RI 1 itu tahu, begitu misalnya, atau kalau Jakarta 1 itu tahu, tapi tentu saja nggak mungkin dihilangkan kan, ini cuma pasti mereka akan cemburu, begitu misalnya. Jadi kalau RI 1 tahu, Jakarta 1 tahu, mereka akan cemburu dengan saya, karena saya happy banget, saya bahagia banget. Kira-kira restoran apa dan menunya apa? Hah? Apa? Gultik. Ya. Gultik. Gultik. Masya Allah. Susah lah. Nanya anak Kebayoran. Gultik. Emang masih ada ya? Lama banget tuh. Masih murah nggak? Ya udah, kita selain gultik apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Dalam kitab Az-Zuhud, yang menu yang dimakan oleh Ibrahim bin Adham dan teman-temannya itu sepotong kecil gandum yang sangat kering dan keras, dan untuk memakannya harus dicelupkan di air sungai. Lalu untuk minumnya air sungai. Tapi sebelum makan dan minum, mereka semua baca bismillah. Dan begitu selesai makan dan minum, mereka membaca alhamdulillah. Jadi potongan kecil gandum yang sangat kering dan nggak bisa langsung dikonsumsi, harus dicelupin dulu dengan air sungai, dia makan. Terus Ibrahim ke sungai, lalu dia biarkan betisnya basah dengan air sungai, lalu dia ambil air sungai, dia minum bismillah gitu. Baru setelah itu dia bilang gitu. Bahagia mereka karena mengamalkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu basmalah, ilmu hamdalah, ilmu qanaah, ilmu ridho. Ya Allah, bahagia. Makanya kata Al-Imam Al-Baihaqi, aina abnaul muluk an ladzatil ilmi? Kemana tuh anak-anak raja sehingga mereka tidak pernah merasakan lezatnya ilmu? Kesian mereka tuh. Mereka punya semuanya tapi mereka nggak punya ilmu. Kemana mereka? Kita akan lanjutkan pada salat isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada masukan dari beberapa pihak bahwa suara di kajian sebelum Isya tadi agak kecil. Respon ini perlu direspon, kita ucapkan jazakallah khairan. Yang pertama karena mohon maaf karena kondisi saya, jadi saya kurang bisa angkat suara dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, panitia tadi melaporkan sudah berusaha maksimal, tetapi memang masih qadarullah, Allah masih uji dengan kendala tersebut. Semoga Allah mudahkan dan mengganjar pahala buat kesabaran kita. Dan nasihat berikutnya, kalau bisa, itulah pentingnya berusaha ambil posisi terbaik dan terdekat ya, sebagaimana para murid-murid Ali bin Madini itu standby di masjid H-1 sebagaimana kita sudah sampaikan, karena untuk mendapatkan tempat terbaik untuk mendengar H-1. Jadi ini cambuk juga bagi kita semua. Terus yang berikutnya, sekali lagi saya ingatkan buat adik-adik usia kelas 6 SD ke bawah, sekali lagi bagi yang mencatat, maka tolong disampaikan ke panitia sehingga bisa ditukar dengan hadiah. Ada nggak anak-anak di sini? Coba yang merasa anak SD ke bawah angkat tangan. Anak SD, wah, masya Allah, 3, 4. Yang akhwat ada? Mau hadiah? Kok emak-emaknya yang mau? Nggak modal orang tuanya nih. Ngarepin yang gratisan terus. Sekali, mau hadiah? Jadi kalian catat baik-baik. Kalau kalian catat, maka kalian dapat 2 hadiah. Berapa hadiah? 2. Tapi banyak yang akhwat ya, jangan-jangan anak-anak semua di balik hijab itu. 2 hadiah. Yang pertama hadiah dari Allah. Hadiah dari siapa? Antum jangan ikut-ikutan. Ini buat anak SD. Hadiah dari siapa? Dari Allah. Lalu yang setelah itu yang paling penting. Jadi adik-adik, yang paling penting itu hadiah dari Allah. Lalu setelah itu hadiah dari panitia. Dan hadiah dari Allah lebih bergengsi, pahala besar buat kita. Jadi tolong dicatat baik-baik. Ya, ya kita lanjutkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu punya kenikmatan, hadirin. Ilmu punya kenikmatan. Bahkan sekali lagi, kenikmatan ilmu ini yang ingin saya tekankan pada kesempatan, lebih indah daripada kenikmatan duniawi apapun itu. Bahkan Al-Imam Baihaqi dalam Taghrib li Zahiriddin, beliau menukilkan bahwa kenikmatan ilmu bisa membuat kita lupa terhadap kenikmatan jasad atau badan. Kita bisa lupa terhadap makan yang enak, kita bisa lupa dengan perhiasan, kita bisa lupa dengan aksesoris, kita bisa lupa dengan gadget kita bisa lupa dengan segala hal. Bahkan Al-Imam Nadhr bin Shumail, beliau mengatakan, la yajidu ar-rajulu ladzatal ilmi hatta yaju'
wa yansa ju'ah. Seseorang tidak akan merasakan lezatnya ilmu sampai pada sebuah titik dia lapar lalu dia lupa bahwa dia sedang lapar. Subhanallah. Dia lapar dan dia lupa bahwa dia sedang lapar. Ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tadhkiratu Al-Hufadz. Lupa tuh, persis. Orang tuh udah lagi nikmat lupa semua. Persis ketika banyak dari kita nonton bola kan lupa tuh, udah makan, udah sahur lupa tuh, lupa. Apalagi kalau Piala Dunianya pas Ramadan, lupa tuh. Tiba-tiba azan aja, ya Allah aku belum sahur lagi, lupa. Coba ingat-ingat, yang ketawa tuh kayaknya mungkin pengalaman. Iya, lupa, seru tuh. Nah ulama juga gitu, penuntut ilmu sejati juga lupa. Ya ternyata belum sarapan ya. Kalau antum belum sampai titik itu berarti antum belum pernah merasakan lezatnya ilmu. Itu aja udah datang terus ya, bayangin. Padahal belum merasakan lezatnya ilmu, itu aja kita udah datang, udah hadir ke kajian. Padahal kita belum dapat sensasi yang benar-benar luar biasa. Hatta yaju wa yansa ju'ah. Sampai dia lapar, terus dia lupa bahwa dia sedang lapar. Saking serunya, saking enaknya. Makanya sebagian ulama kan meninggalnya kenapa? Meninggalnya kan kecebur got gitu loh. Karena saking serunya baca sambil jalan, nggak lihat ada got, kecebur, meninggal. Subhanallah. Saking seru lupa semuanya, kayak punya dunia sendiri udah. Pada saat dia belajar, pada saat dia mengkaji, emang nikmat. Kalau kita bisa sampai makom itu. Dan ini real, ini yang menyampaikan yang sudah ngalamin. Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Al-Baihaqi, Nadhr bin Shumail, dan hadirin yang dirahmati. Makanya keliru kita mencari kenikmatan dengan harta itu udah bahkan sebagian cari yang haram dan yang dia dapat nggak sebanding. Karena ada yang lebih indah lagi dan bisa dia dapatkan dengan cara yang halal, yaitu nikmat ilmu, ma'rifatullah. Makanya kan para ulama mengatakan ahli dunia keluar dari dunia sedangkan dia nggak dapatkan hal yang paling indah dari dunia. Kenapa demikian? Karena ahli dunia kalaupun mendapatkan kelezatan, ini disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi sama Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti. Kata mereka para ulama kita, kelezatan dunia itu fisik. Sedangkan kenikmatan ilmu itu rangkaian dari jiwa, hati, dan pikiran. Kata Syekh Saleh Sindi, ilmu itu adalah kegiatan pikiran dan hati kita. Dan kenikmatan pikiran, kenikmatan hati dan jiwa itu jauh lebih tinggi daripada kenikmatan fisik kita. Sebagai contoh simpel aja. Apabila ada seorang wanita, istri, sedang menikmati nyamannya S-Class. Tiba-tiba begitu lagi nyaman-nyamannya dapat WA dari suaminya, kalimatnya saya cerai kamu. Kira-kira nikmat nggak tuh S-Class? Enggak. Kenapa? Karena kalimat itu nyerang pikirannya. Kalimat itu menyerang hatinya. Kalimat itu menyerang jiwanya. Ketika pikiran, hati, dan jiwa bermasalah, itu fisik udah gak ada enak-enaknya lagi. Ini yang banyak dilupakan oleh orang. Ini banyak dilupakan oleh orang. Kalau antum mencari dapat kenikmatan sejati, antum cari apa yang bisa membahagiakan hati, pikiran, dan jiwa kita. Karena begitu tiga hal ini diserang, itu semua buyar. Semua buyar. Semua buyar. Antum naik sebuah pesawat first class, begitu masuk dikasih welcome drink, chefnya sudah siap buat antum. Apalagi ketika first classnya nggak ada siapa-siapa kecuali antum, yang lain ekonomi semua. Jadi tuh chef standby hanya untuk antum.
Begitu di tengah-tengah ada awan CB, lalu pilotnya bilang, saya pilot kalian, saya ingin menyampaikan sebaiknya kalian mulai berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkinan besar kita nggak selamat. Kira-kira first class itu enak nggak? Hancur, semua buyar. Kenapa? Karena pengumuman itu menyerang pikiran antum, menyerang hati dan jiwa antum. Maka kelezatan fisik, papan atas, first class papan atas, antum bisa mandi di sana kok, bisa jungkir balik di sana. Hilang, udah hilang, habis, nggak ada nikmat-nikmatnya lagi. Ini blind spot manusia. Mereka berpikir kenikmatan sejati itu kenikmatan fisik. Makanya kerja pulang malam, nyari duit, nggak sempat ngaji. Dia pikir kenikmatan fisik bisa menyelesaikan itu semua. Enggak. Kenikmatan fisik itu semu, begitu diserang jiwanya, hatinya, pikirannya, buyar, habis, selesai. Dan ilmu berbicara tentang pikiran, karena ketika antum belajar, antum akan menggunakan pikiran antum gunakan pikiran dan otak antum untuk mencerna, untuk memahami, untuk membuat sebuah mapping di dalam kepala antum, lalu antum hayati dengan hati, antum tadaburi. Itu kenikmatan sejati. Itu yang dikatakan Imam Baihaqi, tunsil ladzatal abdan. Kenikmatan ilmu itu bisa melupakan kelezatan badan. Dan itu yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi dan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinkiti. Ulama kita tuh pandangannya jauh banget tadi. Ini luar biasa. Dalam. Mereka orang ngerti kehidupan. Tapi mayoritas orang gak mau dengar mereka. Ini hal yang penting sekali. Makanya bisa lupa. Karena lapar itu fisik gitu loh. Makanya sampai fisik lagi sakit, itu kalau hati, pikiran, jiwa senang semua. Senang. Ini seorang ibu lagi sakit nih. Terus dapat pengumuman anaknya keterima di sebuah PTN yang diharapkan. Senang tuh, hilang, sakit hilang. Kenapa? Anak nih. Berita tentang anaknya tersebut itu membahagiakan pikirannya, hatinya, selip-kelip. Sakit badan hilang udah. Sakit badan. Kita sering dengar tentang quote and quote kebohongan seorang ibu. Ketika seorang ibu nggak punya uang kecuali untuk membeli sebuah porsi makan siang, lalu dia persembahkan buat anaknya, lalu dia duduk manis di hadapan anaknya, terus anaknya bilang, mama nggak makan. Kata mamanya, mama udah makan nak, ini buat kamu aja. Padahal mamanya belum makan dan lapar. Tapi ketika melihat anaknya makan dengan lahap, hilang, semuanya hilang. Seneng tuh, bahagia. Ini yang harus kita pikirkan hadirin. Ilmu itu menawarkan demikian. Majelis ilmu gak menawarkan kekayaan, gak menawarkan harta, gak menawarkan jabatan. Paling nanti hadiah buat anak-anak SD aja. Tapi secara umum itu pun juga untuk men-trigger. Tapi ilmu menawarkan ketenangan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita. Kalau ini didapatkan, selesai. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita harus berpikir cerdas. Khususnya apalagi kita yang masih muda dan dunia menawarkan hiruk pikuknya, dunia menawarkan kelezatannya. Jangan tertipu. Allah sudah mengatakan tentang dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dalam surat Ali Imran ayat 185. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu, kata Allah. Menipu. Kelezatan itu ilmu. Allah mengatakan waladzil walal harur, berteduh di bawah rindangnya pohon.
Karena yang dibicarakan adalah jiwa, hati, dan pikiran manusia. Ini yang menentukan semuanya. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir ya, biar kita bisa lanjut ke ayat berikutnya. Yang terakhir, perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, kata Al-Imam Ibnu Ashur, perbedaan yang terakhir adalah bahwa sudurul atharin nafi'ah fi madal umr. Orang yang berilmu akan mendapatkan efek positif dari ilmunya sepanjang dia hidup di dunia dan di akhirat. Dia akan dapat pahala, dia dapat keberkahan, dia dapat keutamaan, dia dapat rahmat dari Allah, dia dapat naungan malaikat. Dan pasti beda dengan orang yang akan mendapatkan hal itu. Jadi dapat positif efek selama dia hidup. Jadi bukan hanya dapat kenikmatan, tapi dapat segalanya, dapat pahala, dapat keberkahan, dapat cinta Allah, punya peluang jadi wali Allah. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, nanti kita akan bahas ucapan ini, kalau ahli ilmu yang berusaha mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, maka saya nggak tahu lagi siapa wali Allah. Dalam riwayat, Allah nggak punya wali di muka bumi ini. Jadi bukankah itu penawaran yang luar biasa, dan efeknya kan pasti luar biasa. Efeknya jadi wali Allah apa? Idza sa'alani fa'utiyanna. Kalau waliku meminta, aku akan kabulkan. Wa in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau waliku meminta perlindungan, aku pasti lindungi. Beda kan orang yang dapat perlindungan dari Allah dengan orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini efek-efek dari ilmu ini luar biasa dalam kehidupan kita. Kita jadi tahu bagaimana bersikap, bagaimana harus melangkah, bagaimana harus berpijak, dan pahala itu akan terus berjalan dalam rekening pahala kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan kita akan masuk ke dalil berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, hadirin yang dirahmati, pertanyaan yang pertama kita angkat dari sosmed ya. Saya dapat info bahwa ada salah satu ikhwan atau akhwat, saya nggak tahu siapa, yang mengaku belum menikmati hadiah yang dia dapat ketika ujian karena beliau takut disebabkan ketika ujian melakukan sedikit kecurangan. Jadi ada citinya ya. Jadi begitu ujian sedikit melakukan kecurangan, akhirnya hadiahnya sampai hari ini tidak beliau konsumsi, dan beliau minta maaf. Beliau minta maaf. Itu benar ya? Benar nggak? Ya. Kita ujian tuh tahun berapa sih? Ya tahun lalu, padahal berarti lama udah hadiahnya nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jawabannya silakan eksekusi hadiah itu. Silakan dimakan, kita sudah halalkan. Kenapa kita halalkan? Karena walaupun curang itu tidak bagus ya, dan kita sudah sampaikan hadisnya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang bukan termasuk umatku, kata Nabi SAW. Tapi orang ini atau beliau ini menyesal, bahkan nggak mau dikonsumsi. Lalu bukan hanya menyesal, minta maaf. Nah, ini sebuah sikap yang sangat kesatria dan harus kita hargai, harus kita apresiasi, dan sikap ini mahal.
Dan siapa yang nggak pernah khilaf hadirin? Semua kita termasuk yang berbicara banyak khilaf. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak khilaf. Kecuali kalau kita sudah nggak mengakui bahwa kita masih merupakan bangsa manusia dan itu hak yang bersangkutan. Tapi kalau kita masih merasa manusia, kita pasti salah. Dan ingat, tanda-tanda orang bertakwa apa sih? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim." Yaitu orang-orang dalam surat Ali Imran ya, ayat 134, 135 dan itu. Dan orang-orang yang melakukan tindakan keji, lihat bayangkan Allah gunakan bahasa fahisyah, keji, atau menzalimi diri mereka sendiri. Mereka ingat Allah, mereka takut. Dan seperti yang disampaikan oleh beliau ini, beliau takut, ingat Allah, lalu beristighfar kepada Allah. Padahal kan beliau nggak harus ngaku begitu, nggak harus minta maaf, eksekusi aja. Tapi karena takut sama Allah SWT, maka semoga ini adalah bentuk dari ketakwaan beliau kepada Allah SWT. Maka silahkan dimakan, jangan lupa baca bismillah, dan halal, itu halal dari kita, dan semoga ini adalah bukti ketakwaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup Ustadz serta keluarga. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Bagaimana kiat agar kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ilmu agama? Nah, ini pertanyaan penting hadirin. Jadi apa sih kiatnya? Kan dari tadi kita cuma ngelihat kita dengar testimoni, lalu kondisi real mereka. Kok bisa mereka main di level itu? Apa kiatnya? Hadirin, kiatnya yang pertama, ikhlas dalam belajar. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ikhlas. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, ketika beliau mengatakan, kendala yang aku rasakan dalam menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berikutnya beliau jelaskan sebabnya. Kata beliau, li ajli ma atlub wa arju. Aku bisa merasakan kendalanya seperti lebih manis daripada madu karena apa yang aku harapkan dari belajar tersebut. Maksudnya karena aku mengharapkan ridho Allah, karena aku berusaha ikhlas. Jadi semuanya manis. Semuanya manis. Keikhlasan itu penting. Kalau kita ikhlas, semua yang berat itu manis. Hadirin, di masyarakat kita, saya kasih analogi sederhana. Di masyarakat kita itu banyak ibu punya anak satu stres. Jadi ini ibu punya anak satu stres karena anaknya jungkir balik, loncat sini, loncat sana, terus ngegambar tembok dan tembok rumah tetangga, terus ngetok-ngetok bemper mobilnya, pokoknya udah segala macam deh. Stres tuh, stres. Tapi yang menariknya, tetangganya seorang ibu juga punya anak 11 bahagia. Apa yang membedakan? Ilmu ikhlas. Ikhlas itu bisa membuat sebuah tekanan jadi bahagia. Karena 11 juga jungkir balik, juga lebih ribet, tapi ketika dijalanin dengan ikhlas, seneng tuh seorang ibu. Harusnya kan logikanya, kalau punya anak satu stres, punya anak 11 gila gitu, harusnya. Tapi ketika yang satu menganggap anak adalah beban dan
si tetangga menganggap anak adalah anugerah dan dia terima dengan ikhlas, enak tuh. Kenapa mereka, para ulama, bisa menikmati? Karena mereka orang-orang yang ikhlas, gak ada kepentingan. Mereka datang bukan cari nama, mereka datang bukan cari status, mereka pun nggak pernah upload di sosmed mereka ketika mereka datang. Dan kita nggak menuduh ya yang upload, tapi jagalah keikhlasan, itu yang terpenting. Dan mereka nggak pernah cerita-cerita, mereka datang nggak cari jodoh, walaupun sebagian mereka ada yang jomblo. Iya, Imam Nawawi kan nggak nikah, Syekhul Islam nggak nikah, tapi nggak pernah tertarik tuh yang begitu-begitu. Jadi ikhlas. Kenapa mungkin kita nggak pernah merasakan pada kita datang terus? Apa niat kita? Benar ilmu nggak? Benar nggak kita cari ilmu? Atau kita hanya cari menghabiskan waktu luang, ketemu teman-teman dan lain sebagainya? Dan kalau kita niatnya ilmu, kita akan fokus, kita akan serius. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang jika seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka dia akan mendapatkan kelezatan dan keindahan iman. Dan iman adalah buah dari ilmu. Makanya dalam kitab Ushulul Tsalatsah di halaman pertama yang harus kita ketahui apa? Ilmu. Terus dalilnya apa? Surat apa? Dalam Ushulul Tsalatsah. Kan ilmu, amal, dakwah, sabar. Terus dikasih dalil apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu mengalami kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, lalu beramal soleh, lalu saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi ketika ilmu dikasih dalil iman gitu loh. Kan kecuali orang-orang yang beriman. Karena kita nggak mungkin beriman kecuali dengan ilmu. Nah, dalam hadis ini Nabi katakan ada 3 hal. Kalau kalian punya, kalian akan merasakan kelezatan iman, kelezatan ilmu. Di antaranya, yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain mereka, selain Allah dan Rasul tersebut. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Bicara kelezatan, bicara cinta hadirin. Kalau antum mau menikmati proses, antum harus senang dulu sama proses itu. Karena membicarakan pihak yang kita cintai itu selalu seru dan selalu kita tunggu-tunggu. Selalu seru. Saya ingin tanya sama antum, topik yang paling seru dibahas oleh bobotoh itu apa? Apa? Hah? Apa? MU atau Barcelona? Apa? Topik yang paling menyenangkan dibahas oleh Jackmania itu apa? Simpel aja hadirin. Kalau kita bete dengerin kajian, mohon maaf Anda nggak cinta sama Allah dan Rasulnya, nggak usah pakai basa-basi. Kita boleh klaim apapun, tapi fakta bicara lain. Gitu aja. Makanya kan kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana yuridu an ya'lam mada hubbihi lillah fa'arid nafsahu 'alal Qur'an. Kalau Anda ingin tahu sedalam apa sih cinta Anda kepada Allah, coba saja Anda bercermin bagaimana Anda menyikapi Al-Qur'anul Karim. Udah, sederhana. Nggak butuh klaim. Allah juga nggak akan ajak bicara lisan kita di hari kiamat.
Kan dikunci mati nih. Karena ini kebanyakan ngeklaim hadirin. Kalau benar-benar menikmati, kan begitu. Dan bagi para pencinta, proses bisa jadi lebih indah daripada hasil. Proses lebih indah daripada hasil. Itulah alasannya kenapa ada begadang. Padahal di pagi hari cuplikannya disiarkan juga. Atau kalau capek nungguin itu, YouTube udah ada. Dan langsung intinya, gol, 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 selesai. Iya kan? Kan langsung cuplikan, langsung highlight-nya. Tapi kenapa harus nonton dari peluit pertama sampai peluit terakhir? Apa jawab mereka? Sensasinya Pak Ustadz, itu beda. Proses terjadi gol itu beda. Pak Ustadz nggak ngerti sih. Iya. Itu tuh ngelihat mereka tiki taka tuh indah banget. Orang yang ngerti bola nih Pak Ustadz melihat seni bertahan catenaccio-nya Italia itu luar biasa. Walaupun ngebetein bagi yang nggak ngerti, karena nggak ada gol, kadang-kadang kosong-kosong. Tapi orang yang ngerti seni bertahan, oh itu luar biasa tuh Pak Ustadz. Itu kan dicari. Orang yang benar-benar jatuh cinta, mereka menikmati proses bahkan lebih daripada hasil. Masih ingat nggak waktu Indonesia kalah lawan Malaysia di leg kedua? Leg pertama di Malaysia, leg kedua di Indonesia. Agregatnya kan kalah. Ketika penggemar bola sejati ditanya, apa kata mereka? Kita bangga dengan Garuda. Loh kan nggak juara, mainnya bagus gitu. Padahal hasil nggak dapat tuh, piala nggak dapat. Tapi pencinta sejati itu menghargai proses. Bahkan terkadang proses lebih penting daripada hasil. Begitu juga. Pencinta Allah sejati itu menghargai proses. Dan seringkali proses lebih penting daripada hasil. Walaupun 7 amma nggak hafal-hafal, lupa terus amma yatasaalun. Begitu sampai anin naba'il azim amma yatasaalunnya lupa lagi. Tapi nikmat karena cinta. Diubah-ubah udah. Itu alam udah paling lecek deh. Karena nggak hafal-hafal. Kan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nikmat. Itu para pencinta tuh gitu. Dia udah nggak peduli hasil lagi. Karena menikmati proses. Iya enggak? Itu luar biasa. Antum punya tim bola. Antum punya tim bola. Eksebisi sama Real Madrid. Menang 7-0. Karena Real Madridnya nggak datang. Antum terharu nggak? Terharu? Enggak. Atau mereka datang, antum dimonggo-monggoin gitu. Semuanya monggo, silakan Pak, silakan. Jadi Ramosnya tuh nggak naik ke antum, tapi silakan masuk. Ya Allah. Antum nggak, itu penghinaan. Walaupun menang 7-0. Tapi kalau benar-benar bertanding, antum kalah 3-0. Tapi di pertandingan itu antum pernah nendang dan kena tiangnya Real Madrid. Ini nggak gol nih, nggak gol, kena tiang. Setelah antum lewatin 2 backnya di mereka. Kira-kira kalah 3-0, terharu apa mau bunuh diri? Terharu, ya Allah. Akhirnya kena tiang gitu. Iya, seneng. Pas kalah 3-0. Karena pencinta bola sejati. Senang proses tuh. Ya Allah, dia bisa juga ngelewatin dia. Padahal sih dia kesian aja. Apalagi main di sini kan gitu.
Kalau langsung dibantai kan repot. Supporter kita kan yel-yelnya apa? Nggak bisa pulang, nggak bisa pulang, nggak bisa pulang kan begitu. Bahaya mereka. Subhanallah. Jadi simple aja dihadirin. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak serius, kita ngobrol di majelis ilmu ketika ayat-ayat itu dibacakan, hadis-hadis itu kaji, sederhana, nggak ada cinta dalam hati kita. Walaupun jenggotan, cingkrangan, hijab besar, cadaran, enggak. Ini nggak bisa dibohongin. Orang kalau udah jatuh cinta serius tonton. Istrinya manggil dicuekin sama dia. Istrinya tuh. Anaknya kecebur, Masya Allah, takdir udah. Ya final, ini final. Udah gak mikir, udah lupa. Tapi sekarang kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta Rasul. Begitu kajian ngerujak, gimana? Ngobrol. Sibuk sana, sibuk sini. Itu namanya cinta? Enggak. Cinta itu seneng. Makanya tadi ada yang nanya, apakah kenikmatan ilmu itu setelah kita dapatkan atau setelah kita amalkan? Jawabannya dari awal, bahkan sebelum datang ke kajian, itu udah terasa tuh. Udah terasa. Cinta itu penting hadirin. Cinta itu penting. Orang yang cinta kepada Allah pasti yang paling seru ngebicarain tentang Allah, ngebahas tentang Allah. Orang yang jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling seru membicarakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lebih seru dari itu. Tinggal kita bandingkan aja diri kita. Makanya itu tadi kayak misalnya terdengar ada yang berbicara atau ada yang berisik di majelis, kita mengingatkan bukan karena kita, karena ketika berisik itu fatal loh. Itu berarti di detik itu kita mempertontonkan kepada Allah yang pertama kali, lalu kepada teman-teman yang terganggu itu bahwa kita nggak cinta sama Allah dan Rasulnya. Tapi nggak vulgar, casingnya masih bagus, casingnya hijrah masih, tapi enggak. Orang jatuh cinta itu akan fokus. Jadi kalau mau perdalam cinta kepada Allah SWT, dan itu ada pembahasan khususnya lagi, bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, konten ilmunya harus benar. Konten ilmunya harus benar. Yaitu tadi, kan kita udah cinta nih. Begitu begitu mendengar pembicaraan seseorang, ternyata bukan Allah yang dibicarain, ternyata bukan Rasul yang dibicarakan, bukan Rasul yang dikaji. Akhirnya kan jadi malas, kok gini sih, saya kan butuh konten yang benar. Makanya kata Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir apa? Li ajli ma'atlub, saya ini benar-benar merasakan sensasi yang lebih manis daripada madu karena konten yang saya pelajari dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Konten itu penting. Kontennya harus jelas, firman-firman Allah, hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena orang jatuh cinta kecewa ketika kontennya bukan Allah dan Rasulnya, atau ketika apa yang diinginkan Allah, apa yang dimau Rasul itu disimpangkan. Kecewa dia, kok begini sih? Ini yang perlu kita camkan bersama. Jadi ketika banyak pihak pada hari ini menikmati kajian karena retorika atau cara penyampaian, dan retorika penyampaian nggak ada masalah. Humor di kajian tidak ada masalah. Sebagian ulama juga lucu seperti Muhammad bin Sirin. Tapi saya ingin mengatakan gini, ketika pada hari ini banyak orang sangat concern dengan cara penyampaian, Ibnul Jauzi sudah main di level yang lebih tinggi.
itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Yang penting ma'atlub, yang penting kontennya. Mau disampaikan dengan retorika yang tegas, humoris, lembut, seperti singa podium, yang penting kontennya itu yang saya butuhkan. Itu yang enak. Karena kan cintanya sama Allah. Selama kontennya tentang Allah, mau cara penyampaian apa seru-seru aja. Kontennya Allah. Kecuali kalau kita datang karena ustadz, gitu loh. Kita datang karena retorika, maka retorika yang kita cari. Tapi kalau kontennya Rasul, retorika penting, tapi yang penting kan yang dibahas Rasul. Ya nggak, hadirin sekalian, kan begitu. Itu para ulama. Sekali lagi, retorika itu penting. Inna minal bayna la sihra, kata Nabi SAW. Di antara penjelasan itu bisa menyihir seseorang. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Dan banyak ulama retorikanya bagus-bagus. Banyak yang singa podium, Nabi paling jago dalam retorika. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama ada yang tipikalnya yang serius dan menggugah dan mudah menangis seperti Hasan Al-Basri, ada yang humoris seperti Muhammad bin Sirin. Selama proporsional nggak ada masalah. Tapi konten yang terpenting. Itu yang ketiga. Yang keempat, kiat yang keempat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh. Artinya kita harus berusaha. Kita harus kejar. Artinya mungkin di awal-awal itu belum manis, tapi antum harus fight mengejar. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menyatakan, al-haqqu thaqil mari. Kebenaran atau ilmu itu pada awalnya berat memang, tapi manis. Karena butuh proses kan. Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Lubbad Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dibawakan dalam Syiar Alamin Nubala, kata beliau, man lam yahtamil alama ta'allum lam yadhuq ladzatal ilmi. Barang siapa yang tidak bertahan dengan rasa sakitnya belajar, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu. Barang siapa yang gak bertahan, merasakan sakitnya belajar, capeknya ngafal, datang harus berkorban. Kalau weekdays harus bela-belain, kalau udah capek, tulang udah remuk-remuk dari kerja atau kuliah untuk datang kajian. Kalau weekend kita korbankan waktu istirahat kita, dan itu kita lawan. Nah, orang yang gak mau begitu, dia gak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Lalu dilawan, misalnya kalau di weekdays terus di malam hari udah ngantuk, capek, terus sebelah ngajakin ngobrol, dia tetap fokus. Itu yang akan merasakan. Tapi kalau udah ngobrol, enggak. Orang yang ngobrol di kajian tidak akan merasakan lezatnya ilmu. Itu bukan kata saya, itu kata Al-Imam Muwaffaq Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Enggak akan dapat. Dan terbukti kan dia ngobrol. Karena pencinta sejati kan enggak akan ngobrol kalau yang dibicarakan kesukaannya. Enggak mungkin ngobrol. Kalau udah sampai ngobrol, pasti ada masalah. Dia nggak akan nikmat. Itu dialihkan. Sampai tidur, apalagi udah niat gitu loh. Emang udah baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Enggak ada. Nggak akan nikmat. Itu nggak akan nikmat. Dan ada begitu. Saya tahu ada orang begitu. Begitu gurunya datang, baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika yang lain membaca subhanakallahumma bihamdik, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada. Tapi enggak akan dapatkan kelezatan ilmu. Harus serius. Karena itu tadi, kata Syekh Saleh As-Sindi,
Kembali ke penjelasan tadi, ilmu itu aktivitas hati, jiwa, dan pikiran. Maka kalau kita tidak memfokuskan tiga hal ini, kita nggak akan dapat kelezatan ilmu. Jadi kalau pikiran kita pecah, mikirin A, B, C, hati kita kemana, nggak akan dapatkan. Karena ilmu itu mainnya di sini, putarnya tuh di sini. Kalau kita ingin mendapatkan, kita diam. Makanya sekali lagi, saat bukan hanya kita, seluruh ustadz mengingatkan, jangan ada yang bicara, jangan ada yang mengobrol. Itu sebenarnya support kepada jamaah, biar jamaah merasakan kelezatan ilmu. Karena mau datang terus selama bertahun-tahun nggak akan dapat, dan kesian, dia nggak dapat sensasi paling indahnya. Harus diam. Itu para ulama itu. Makanya kan bahasanya Al-Muwaffaq Asy-Syafi'i, lam yahtamil alama ta'allum, barang siapa yang nggak bertahan ketika merasakan sakitnya belajar. Alam sakit, pasti ada ujian, tapi bertahan, harus bertahan. Maka sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, memang awalnya mungkin pahit, awalnya berat, tapi kalau dilatih, maka Allah akan kasih manisnya ilmu. Ini yang harus membuat kita bertahan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kiat yang terakhir, ilmu itu berusaha kita amalkan. Ilmu itu berusaha untuk kita amalkan. Jadi diamalkan ilmu tersebut, niatkan untuk diamalkan. Kata Al-Imam Sahal bin Abdillah, al-ilmu ahadu ladzati dunia. Ilmu itu salah satu kelezatan dunia. Fa idza umila bihi sara lil akhirah. Dan kalau diniatkan untuk diamalkan dan diamalkan benar-benar, maka dia akan menjadi kelezatan dunia akhirat. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmu adalah salah satu kelezatan dunia. Kalau diamalkan jadi sejati dunia dan akhirat. Jadi harus kita berusaha amalkan. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama berusaha ngamalin semampu kita. Bahkan kalau kita nggak bisa continue, khususnya yang sunnah, yang amalan-amalan sunnah, minimal sekali diamalkan. Kata Allah, takun min ahli, insya Allah engkau akan tercatat sebagai ahli ibadah tersebut. Sekali lah dalam seumur hidup. Kalau nggak bisa, continue. Jadi sekali lagi, itu yang mungkin perlu kita sampaikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu hingga sampai melupakan anak dan istrinya? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Harus diperinci ya. Yang pertama, apakah maksudnya ketika dia fokus belajar semua lupa, termasuk anak dan istri, tetapi setelah dia belajar di durasi tertentu, begitu selesai durasinya, dia akan penuhi hak istri dan hak anak, maka ini jelas nggak ada masalah. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Kama qala Nabi SAW. Allah tuh senang kalau Anda mengamalkan sesuatu amalan, Anda totalitas, Anda lakukan hal itu secara sempurna semampu Anda, dan harus fokus. Dan fokus itu sementara waktu menomorduakan pihak-pihak lain, maka itu nggak ada masalah. Tapi jelas durasinya, ngaji 2 jam. Jadi pas ngaji handphone dimatikan, terus nggak mau buka-buka WA, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai lupa anak, lupa istri, lupa rumah, pokoknya lupa semua, dia nggak pulang, kan nggak pulang dia dan segalanya, dan hak anak dan istri tidak ditunaikan, maka ini adalah talbis iblis. Ini adalah tablis iblis. Ingat ketika Abu Darda soal puasa di
puasa di siang hari dan qiyamul lail ba'da isya sampai subuh, akhirnya Ummu Darda nggak pernah disentuh. Lalu Salman melaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman. Ini Salman benar nih, nggak boleh begitu. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaihi wa li zaujika alaiha haqqa. Sesungguhnya dirimu punya hak, istrimu punya hak, kata Nabi SAW. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Maka tunaikan hak setiap pihak. Dan hadis ini dibawakan Imam Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin. Jadi nggak benar, harus konsep agama kita itu ada hukuk, hadirin, menunaikan hak-hak semua pihak, bukan fokus ke pihak A lupa ke pihak B. Ini bukan agama kita. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran atas ilmunya, jazakallahu wa iyyakum. Ingin tanya Ustaz, bagaimana hukumnya ta'aruf langsung dengan beberapa calon paralel, 2 atau 3 calon sekaligus? Apakah haram, makruh, mubah atau bagaimana? Syukran, jazakallahu khairan. Ini yang nanya ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Nggak ada yang nanya. Ini siapa dong? Udah pulang kali yang nanya nih. Kalau ikhwan, jangankan ta'aruf, nikah langsung 2-3 boleh. Ya enggak? Boleh enggak? Boleh enggak nikah dengan 2 atau 3 di hari H yang sama? Secara fikih boleh gitu loh. Iya kan? Jadi jangankan cuma ta'aruf. Oh, nikah aja langsung boleh. Intinya gini hadirin sekalian, yang jadi masalah istilah ta'aruf ini bukan istilah fikih. Jadi agak susah nih kita dudukkan takif fikihnya, kalau bahasa fuqaha, mendudukkan permasalahannya agak susah karena ta'aruf bukan istilah di dalam buku-buku fikih. Jadi karena kan kalau istilah kita ta'aruf itu include tuh ada nadharnya, ada ininya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kan kalau di buku fikih istilah ini nggak dikenal, tapi langsung ke permasalahan. Oh, berarti bid'ah dong Pak Ustadz, nggak boleh? Nggak. Dalam ilmu usul fikih ada sebuah kaidah, la musyahha fil istilah. Jangan terlalu kaku dalam menyikapi sebuah istilah. Artinya kita lihat substansi dari istilah tersebut. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka nggak masalah. Nah, istilah ta'aruf itu sebuah istilah yang dicetuskan untuk mengungkapkan proses pranikah sampai hari H. Biar simpel satu kata, akhirnya jadi ta'aruf. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi harus diperinci, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, saya beri contoh. Contoh misalnya nadhar. Nadhar dijelaskan oleh para ulama itu tidak boleh dilakukan kecuali kita sudah punya dugaan kuat kita ingin menikahi dia. Kalau jadi nggak bisa temen bini gue tuh ada yang zen nih, lo mau lihat nggak? Bukan begitu, bukan. Ulama fikih membahas nadhar tidak boleh dilakukan sampai dalam hati kita ada dugaan kuat, ini pilihan saya, ini yang akan jadi pendamping saya. Setelah ada istikharah, setelah ada data dan lain sebagainya, setelah ngecek segala macam. Itu yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhut Talibin. Dan ini mazhab Syafi'i.
Dan ada khilaf, tetapi secara umum ulama sepakat konsepnya demikian. Nah, nah 2 atau 3 ini kan gimana maksudnya? Jadi kalau contoh ya, kalau dia nadhor dalam minggu ini 3 akhwat, ini kan paralel nih. Jadi udah jelas hari pertama sama Fatimah, hari ketiga hari Senin Fatimah, hari Kamis sama Aisyah, hari Jumat sama siapa nama ya Zainab gitu ya. Nah pertanyaannya, Anda memang sudah punya feeling kuat mau nikahin 3-tiganya? Kalau memang punya feeling itu hak Anda, tapi kalau enggak nggak boleh. Gitu loh maksudnya. Jadi sekali lagi ini harus diperinci. Wallahu taala alam bisawab, ini bisa disampaikan. Mohon maaf waktu sudah jam 9 lewat. Terima kasih dan kita akan masuk ke dalil berikutnya dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat. Oh ya, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Begitu kita selesai membahas ayat, kita akan ujian yang kedua. Jadi persiapannya dari sekarang. Begitu pembahasan tentang ayat Al-Quran selesai, ujian yang kedua dan summary akan dikeluarkan insyaallah ta'ala. Tapi yang paling bagus sambil nunggu summary antum buka-buka catatan antum ya. Jadi kita nggak nunggu bab ini selesai, tapi sampai pembahasan tentang dalil ayat-ayat Al-Quran ya. Antum nggak bahagia sih? Padahal niat saya mengamalkan hadis Nabi, basyiru, kasih kabar gembira. Tapi kayaknya antum nggak bahagia. Jadi semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat adik-adik SD atau yang usia TK atau yang mungkin baru 3 bulan, 4 bulan dan sudah bisa mencatat, tolong sampaikan catatannya ke panitia. Kita pengen kasih hadiah buat adik-adik kita yang rajin-rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak usah minder ya. Pokoknya ada catatan apa, bawa aja ke panitia. Bawa aja ke panitia. Enggak, memang ini apresiasi. Ini nggak minta, ini kasih karya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.